Sudahkah kau ajarkan kepadanya tentang wajah kesedihan yang kelak datang kepadanya setelah dia selesai menciptakan bumi dan isinya? Dia tidak mengenali kesedihan itu. Kesedihan tidak berwajah dan tak pernah diberi nama. Dia akan pergi meninggalkan semua hal kecuali tubuhnya, termasuk kau, seorang ibu yang tidak berani memandang cermin. Seorang ibu yang takut melihat rasa enggan berjejalan dan tertahan seperti puluhan onak yang menancap di kerongkonganmu. Suamimu benar-benar Tuhan yang tidak tahu diri. Dia hanya menitip sejumput sirih yang dia kunyah dari cerana, lalu menghadiahkannya rupa-rupa hal yang tidak kau mengerti untuk apa. Sebilah pisau kecil, sebuah mahkota, sepasang cincin milikmu dan miliknya yang tidak pernah cukup untuk mengganti semua hal yang telah kalian rebut dengan paksa dari Batara Guru. Dia tidak mengenal kesedihan itu, tetapi kesedihan mengenalnya. Dia yang membuat adonan gunung, menggali ceruk danau, memahat sungai, membentangkan lautan, serta menata hutan. Dia yang menciptakan bumi dan isinya. Tetapi dia bukan Tuhan. Siapakah dia? Dia Batara Guru yang malang. Anak yang telah kalian korbankan atau kalian utus sebagai tunas di bumi. Seperti istilah suamimu untuk kehidupan yang asing dan jauh. Menyembahlah 3 kali kepadaku, kata suamimu. Dan katakan, Tuhanku, akulah hambamu. Katakan. Air mata Batara Guru jatuh bersama tubuhnya. Dia berlutut. Tuhan kembali berkata, sekarang kau manusia biasa, bukan dewa. Sirih dikunyah dari sebuah cerana setelah itu. Seorang budak sigap menadah ludah Tuhan yang menatap anaknya sambil memejam, meniup umbun-umbunnya 3 kali. Sebuah nyawa sempurna dicampakkan. Batara Guru telah pergi. Dia mati untuk hidup kembali. Di dalam bambu betung, tubuh Batara Guru yang ringkih menuju bumi setelah sebuah pelangi dibentang sebagai jalan. Kau di mana ketika anakmu pergi? Oh, Datu Palinge. Rindu membangunkannya dari mati. Dia menyadari takdir telah menjadi kail untuk ikan yang dia pijahkan dalam dirinya. Dia mencampakkan umbai daun lontar dan menabur beras sangrai untuk menciptakan rupa-rupa binatang. Dia telah mencampakkan hidupnya pada saat yang sama dan mencampakkannya lagi beberapa saat kemudian ketika dia terseduh dan air matanya tidak berubah jadi apa-apa. Aku tak memahami semua ini, Tuhanku. Aku melihat petir bersabung. Aku melihat budak-budak yang datang dari langit. Aku melihat semuanya. Tetapi
Di mana diriku yang kukenali dulu? Kau mendengar pertanyaan anakmu itu? Suamimu mendengarnya. Tetapi baginya pertanyaan adalah doa yang tidak perlu dia jawab. Sebagaimana doa yang tidak melulu butuh dikabulkan. Lelaki api. Kepada Abraham Ibrahim. Karya Lara Sekar Seruni. Tetapi kita tidak membicarakan sebuah abad, sayang. Hanya sebuah kisah tentang lelaki yang terbenam dalam kobaran api. Sementara seekor cicak meniup-niup udara supaya musnah saja tubuh si lelaki. Cukuplah ia bagiku. Cukuplah ia bagiku. Angin pun mati. Sementara tubuh si lelaki menetap pada sebuah kayu yang hampir padam, dan bara api menyelipkan pesan kepada seorang raja. Tentu saja, sang raja tertawa membayangkan lelaki itu bertubuh abu sekarang. Namun ia membelalak. Tubuh si lelaki melenggang keluar dari kobaran api bersama bajunya yang terbuat dari rumbia dan alas kakinya yang menjilat-jilat tanah pagi. Tetapi raja tidak pernah bertaruh tentang surga dan neraka. Hanya Tuhan yang membawanya pada dingin ruang dan tembok sebuah menara. 2020. Lagu Penggali Kubur. Karya Dea Anugrah. Seperti yang kau tahu, disinilah aku bertahan. Di antara kembang gugur dan marmer Itali, memaklumi jangat yang terbakar matahari. Kedua lenganku telah sama tua dengan hafalan pertama seorang pendoa. Sebagaimana doa-doa itu memanjang ke langit, lenganku pun terbiasa memanjang ke bumi, memisahkan batu dari tanah, memecahkan segala yang tak terpisah. Dengan gerak tubuhku sendiri, dengan peluh milik jiwaku sendiri, kuciptakan konstelasi baru. Kukarang semesta lainnya dari 8 buah sudut yang sederhana. Istirahatku hanya mata yang sesekali kupejamkan bagai seorang penyanyi opera. Ketika nada-nada yang rendah dan berat melampaui menara hitam hasrat dan menyentuh pusat jantungnya yang murung. Kadangkala, kesunyian ini membuatku berhayal jadi seorang raja atas negeri yang tak pernah dijajah. Kaum yang tidak menyerbu, wilayah yang dipertahankan tanpa para pemanah dan tembok-tembok perbatasan. Tamuku bukanlah kaisar-kaisar asing dalam ragam warna, bentuk, dan bahasa. Bukan pula para utusan pewarta kabar, bujuk, atau ancaman. Tamuku adalah orang-orang berjubah duka, bicara dalam bahasa duka. Dan manakala orang-orang itu pergi, kupandangi punggung mereka sampai tak terlihat lagi. Tahu ia yang tak meninggalkan jejak kaki berkisar di antaranya. 2012.
ayat 1-5. Karya Imam Budiman. 1. Adalah kuda-kuda perang kami, Tuan, yang berderak gerombol lesat seumpama laju ribuan rintik mengguyur tanah pusaka. Di suatu waktu yang tak tentu, di suatu musim kemarau dengan terik berhamburan, menggenapi aksara-aksara yang nyaris tak terbaca di rayapi zaman. Menyambangi dahan-dahan paling muda agar bertunas gada suli dan berputik mata delima. Kedua belah kaki kuda-kuda kami kokoh, sama menderap dalam laju di pacuan prajurit Tuhan. Deru desah napas kami sama terengah, terbelah, tersinggah. Namun kami tak menyatakan tunduk dan payah. Kuda-kuda kami, Tuan, sungguh pesat, tak terbendung halau meski selangkah. 2. Maka hikayat laju lesatnya yang berubah bukan hanya sekadar pekabar samar menurut ujaran 23 orang. Ladang-ladang keras di waktu dini hari memercikan bunga api berbendaran manakala terantuk sebilangan berbatu. Sepanjang riwayat jalan serta takaran bulan, sepanjang usia sabda dan musim tak berbilang. Kuda-kuda kami tak serupa kuda pejantan paling perkasa milik Tuan sekalipun. Kuda-kuda kami ini, Tuan, kuda yang telah termaktub difirmankan Tuhan sepaling kuat dan tangguh dari segala jenis kejanggalan. 3. Sepagi ini, embun belum benar-benar kering di pelataran. Daun-daun sirih itu mengeluarkan harum asing. Oh, ringkih kuda-kuda kami tak sabar ingin menyerang tengkuk-tengkuk musuh, mencerai-beraikan susunan rusuk, mengilirkan bebahu dan mematahkan lutut pasukan Durja dengan sekali hentak yang teramat nyeri. Mereka lalai dalam buayan dunia tak seberapa. Maka serbuan kita yang sungguh rahasia seperti sudut runcing bintang yang dihujam telak ke lambung-lambung mereka. Sedini hari sepi ini, kuda-kuda kami ingin segera beradu di medan laga dengan berlipat-lipat tenaga. Lesat lari kami, Tuan, adalah amuk lari sepenuh pengabdian diri kepada Sang Maha Penguasa 7 lapis bumi dan langit. 4. Berjuta debu duli membumbung naik bertangga-tangga, menyesaki udara hingga menjadi serupa kelam kabut, mengukuhkan langkah kuda-kuda kami yang terus berlari menuju ke arah ufuk. Langkah-langkah itu mengaburkan ingatan kami yang akan menantang sepasukan musuh tentang apa-apa yang kami tinggalkan. Jauh beribu-ribu jengkal dari tempat kami kelak akan menyatu dengan tanah, bercampur wangi darah dan sisa-sisa jejak tunggangan para pelaku syahid. 5. Pedang beradu pedang, menjatuh lumpuhkan musuh dengan jarak tak lebih selengan. 9 perisai menghantam 43 perisai, mempertahankan posisi agar tetap seimbang, sebab terkandung dalam tubuh kami makna La ilaha illallah. Ada yang menyaksikan pertarungan di tengah berkobarnya bara perang, kecamuk yang kian memuncak hingga lenguh penghabisan. Aroma darah menyeruak, membumbung ke cakrawala. Satu pasukan besar yang mendurhakai Tuhannya berlari tunggang langgang.
Sedang pasukan lain yang tiada seberapa menggumamkan puja-puji yang tak henti dibacakan dari dalam sanubari prajurit para penunggang kuda. 2017. Nabi di Kebun Pisang. Karya Triyanto Triwikromo. Siapa yang ingin membunuhmu? Bukan aku. Ia hanyalah pegambar kuda yang merasa menunggang unta di gurun-gurun sunyi. Bukan kau. Ia hanyalah pegambar bukit yang merasa menerima wahyu di gunung-gunung tertinggi. Bukan kau. Ia hanyalah pegambar got-got kecil yang merasa menemukan gua-gua penuh prasasti. Ia hanyalah pegambar kecil yang merasa telah menciptakan piramid-piramid besar. Tentu saja, ia memiliki laskar penakluk 7 juta kerbau. Laskar penginjak-injak roti untuk orang miskin. Laskar pengibar bendera kerajaan-kerajaan hitam. Laskar pembunuh siapapun yang mereka sangka telah menghina kitab-kitab langit. Siapa yang ingin membunuhmu? Bukan aku. Ia hanyalah penggila percakapan jorok sepasang kuda di ponsel murah. Ia hanyalah penghina kalam raja. Ia merasa telah menjadi nabiku di kebun-kebun pisang. Tentu saja, ia bermulut api. Api dari kampung penuh tambur, penuh kucing, penuh oplet, penuh rumah susun. Siapakah yang ingin membunuhmu? Bukan aku. Ia hanya angin yang hendak mengembus ke pantai. Ia hanya kercik kali di bawah gua. Tentu saja, kau harus melawan. Ia cuma ulat pisang. Ia cuma kisah kecil yang berlagak jadi kitab agung. Aku setelah aku. Karya Afrizal Malna. Aku berdiri sebagai sebuah reruntuhan, atau mungkin sebagai reruntuhan yang duduk di depan monitor kesunyian. Gelombang-gelombang memori masih bergerak, seperti mesin scanner yang mondar-mandir di atas keningku. Batas kematianku dan batas kecantikanmu membuat tikungan yang pernah dilalui para petapa. Aku masih reruntuhan dalam pelukanmu. Batu-batu bergema dalam puing-puingnya, menuntunku dari yang jatuh, berenang dalam yang tenggelam, menghidupkan gitar mati di mataku. Ketukan-ketukan kecil, putaran di kening, lembah-lembah yang belum pernah kulihat. Aku berdiri melihat garis bibirmu dari matamu. Garis yang dilalui sebuah truk. Seorang perempuan menyetirnya dengan lengan kirinya yang patah. Ia gulingkan cermin-cermin busuk ke dalam kaca. Aku, pada batas-batas berakhirnya aku. Perempuan yang kecantikannya melumpuhkan batas-batas militer. Parit-parit bekas peperangan
membuat mata rantai baru ke telaga. Bebaskanlah aku. Bebaskanlah aku dari kultur yang menawan kebinatanganku. Dia bergerak. Kejutan-kejutan pendek dari setiap bayangan puisi. Garis awan lurus bekas pesawat tempur dari matanya semakin lurus dalam horizon keheningan. Batas setelah manusia menyerahkan dirinya kembali sebagai binatang. Perempuan yang kecantikannya menyihirku sebagai lelaki setelah lelaki. Sebagai aku setelah aku. Kecantikan yang mengisi kembali botol-botol kosong dalam puisi. Setelah kekejaman di luar tutup botol. Aku ambil kembali mayatku dari lidahnya. Perempuan yang kecantikannya terus merajut pecahan-pecahan kaca. Aku tak percaya. Tubuh penuh jahitan dengan aku setelah aku di depanku. Perempuan yang kecantikannya membangun sebuah hutan di mataku. Siang malam, mengisinya dengan binatang-binatang kecil, pagar jiwa dalam cincin yang mengusir kehancuran makna. Gua, bagi pemujaan tubuh dan burung-burung dalam kicaunya. Di dalam sarangnya, aku dan waktu menjadi purba.